setiap hari itu mendapatkan sampel, jadi hasil uji kita itu selalu ditunggu oleh hasilnya oleh klien. Jadi karena kami karena pengujian ini bisa dilakukan dengan cepat, mereka biasanya sejam atau 2-3 jam menunggu akan hasil keluar hasilnya. Jadi saya rasa beberapa penyakit pada hewan yang bersifat zoonotik yang benar-benar ditunggu hasil keluarnya adalah rabies. Karena kalau kita telat treatment dalam 2-3 hari ataupun 1 hari, itu pasti akan terlambat juga penanganannya ke manusianya. Bahkan kadang-kadang mereka mengantarkan sampel itu rame-rame karena merasa udah panik, mereka rame-rame mengantar ke lab, terus kemudian kadang-kadang satu keluarga dibawa semua, padahal hanya cukup 1 orang aja untuk ngantri, cuman karena saking paniknya. Adik-adik kita tahu kan ya kalau bahwa rabies itu penyebab adalah penyakit zoonosis. Sebenarnya diagnosanya adalah paralisa yang disebabkan ensefalomielitis. Kalau yang semester sudah patologi sistemik dan koas mungkin sudah tahu istilah-istilahnya, yang disebabkan oleh rhabdovirus. Dia bersifat neurotropik dan neuroinvasif. Jadi diingat-ingat, dia sifatnya neurotropik dan neuroinvasif, dan dia akan berjalan dari saraf ke saraf, saraf ke saraf, saraf ke saraf, dan tidak akan pernah bocor dari saraf. Jadi ketika ada kasus gigitan rabies, itu dia berjalannya dari saraf ke saraf dan tidak ada bocor ke pembuluh darah. Itulah salah satu sifat dari rabies. Bahwa transfernya virus ini dapat melalui gigitan, terus kemudian jilatan. Jilatan ini khususnya jilatan pada luka ya. Tapi kalau jilatannya hanya pada kulit yang tidak ada luka, mungkin akan lebih aman. Terus kemudian bisa lewat aerosol, terus kemudian transplantasi organ pun juga pernah dilaporkan, terus kemudian pun juga pernah dilaporkan kejadian. Diketahui bahwa virusnya bentuknya peluru, terdiri dari 5 protein, masing-masing protein di bagian luar itu glikoprotein dan matriks, di bagian amplop ini biasanya dia banyak lemaknya. Maka dari itu kalau kita tergigit virus rabies, yang di awal kita lakukan adalah mencuci dengan deterjen. Karena virus rabies ini beramplop dan amplopnya itu isinya lemak, lapisannya lemak. Jadi kalau lemak dengan deterjen dia akan rusak. Nah, karena itu ketika ada tata laksana kasus gigitan, yang dilakukan pertama adalah cuci tangan dengan air mengalir dengan deterjen dan sabun. Ini ada harus hafal, karena kalau rabies memang kita mengenal, tapi untuk tata laksana kasus gigitan kadang-kadang kita masih kurang paham. Kadang-kadang nanti kalau kita kejadiannya itu terjadi di daerah endemis, dan apa yang harus kita lakukan, mungkin kita karena kita di Jawa Timur dan Surabaya dan sekitarnya tidak pernah ada kasus rabies, jadi kadang-kadang itu yang kita lupa. Cuman kalau untuk adik-adik yang mahasiswa yang lokasi rumahnya itu memang endemis rabies, mungkin sudah sering mendengarkan istilah tata laksana kasus gigitan. Kalau lihat situasi rabies sekarang, hampir di seluruh dunia. Kalau kita lihat peta di sini, hampir seluruh dunia ada rabies. Hanya ada beberapa tertentu yang tidak kayak ini, Australia masih jadi Eropa bagian sini masih ada Amerika Latin, bagian Eropa, sebagian besar Eropa juga. Yang paling besar adalah kasusnya di India dan China yang berwarna merah. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini kejadian status rabies sekarang. Jadi dari seluruh provinsi di Indonesia yang baru bebas hanya 8. Yang dibebaskan adalah wilayah Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, termasuk Madura. Terus kemudian di daerah Sumatera itu Provinsi Kepulauan Riau ada di sini. Terus kemudian Bangka Belitung ada di sini. Terus kemudian di sini ada Papua Barat, Maluku, bagian.
Namun yang di Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali ini sudah merah semua. Terakhir kejadian ada di Dompu. Kalimantan Barat pernah dibebaskan waktu itu, sudah tidak ada kasus, cuman karena beberapa bulan kemudian masih masuk kasus rabies, jadi statusnya dicabut lagi, jadi akhirnya merah lagi. Jadi hanya beberapa provinsi saja. Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah ini berhasil dibebaskan karena dulunya endemi. Maka dari itu ini harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga? Padahal tetangga sebelah Jawa Barat ini dan Banten ini merah. Jawa Barat dan Banten merah. Jadi tantangannya sangat besar sekali di sini. Jawa Tengah, DIY, kemudian dari Bali, terus kemudian karena jalur lalu lintas Bali ke Jawa Timur sangat mudah, ini ada kemungkinan juga. Cuman yang menguntungkan adalah bahwa di Jatim, Jateng, DIY itu sudah jarang ada HPR liar. Jarang ada HPR liar. Semua HPR itu rata-rata dikandangkan. Tetapi yang di daerah dekat-dekat dengan Pulau Bali ini masih banyak. Makanya meskipun di sini sudah bebas, ini sudah mulai vaksinasi. Banyuwangi, Situbondo, ini sudah mulai vaksinasi. Untuk buffer dari ketika kasus masuk dari Bali. Sedangkan Jawa Tengah dan DIY ini tantangannya sangat besar sekali karena masih banyak konsumsi daging anjing ke Jogja dan Jawa Tengah. Karena di sini masih endemis, kadang-kadang kalau anjing pun yang dijual biasanya itu bukan yang bagus-bagus, tapi yang jelek-jelek. Nah, yang jelek-jelek ini biasanya yang liar-liar itu yang tangkap dari jalan. Sebenarnya di sini sudah mulai ada kawan-kawan di BPN sudah beberapa kali mengadakan surveillance khususnya di apa warung-warung untuk pemotongan anjing yang jual apa jamu ya kalau kita itu sudah sering kali melakukan surveillance dan hasilnya beberapa kali ketemu positif juga. Beberapa kali ketemu positif, tapi ketika ditelusuri lagi sudah tidak ada kasus lagi, jadi masih masih kasusnya berarti masuknya berarti kasus kasus impor, kasus impor, terus kemudian sudah tidak ada kasus, itu masih tidak berubah status. Oke, sebenarnya ini rabies ini sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Jadi menurut dokumen itu pada tahun 1884 pada kerbau, kemudian pada anjing 1890, pada manusia 1894, sampai sekarang hanya 8 provinsi. Sumber utama di Indonesia 90% adalah anjing, terus kemudian 3,5% kucing dan keranya 1,5%. Namun akhir-akhir ini sapi, kambing, domba itu sudah mulai ada kasus, tapi bukan sumber penular yang sangat penting karena dia siklus akhir setelah masa dari sapi, tapi sudah itu sudah. Cuman beberapa kali sampel ke kami banyak juga yang positif. Yang di sapi ini yang memang agak dikhawatirkan karena pada sapi ini kalau belum muncul gejala klinis, biasanya peternak nggak mau untuk potong, meskipun kasus gigitan anjing yang menggigit sudah dietanasi dan diuji ternyata positif, kadang-kadang peternak nggak mau untuk mengkaling sapinya karena memang harganya memang jauh lebih tinggi ekonomisnya. Jadi kalau mereka belum menunjukkan klinis dia nggak akan mau potong, padahal resikonya sangat besar. Maka dari itu kadang-kadang di beberapa tempat itu setelah adanya kasus gigitan pada sapi dan didiagnosa hewan HPR-nya positif, mereka melakukan vaksinasi di sapinya. Beberapa kali kawan-kawan di lapangan menggunakan seperti itu dengan menggunakan dosis yang sama dengan yang pada di luar negeri. Sebagai faktor utama adalah kelelawar, serigala, anjing hutan, rakun dan sebagainya. Ini adalah silvatic rabies dan ini adalah yang selalu kita takutkan. Jadi
rabies eh, pada pada hewan-hewan liar. Jangan sampai rabies yang sekarang pada hewan-hewan domestik itu nanti uh, uh, bisa ke hewan liar. Ini yang sampai sekarang yang kita takutkan. Jangan sampai kejadian di luar negeri itu terjadi di Indonesia. Kalau gejala klinisnya yang jelas, kalau kita pandai aja biasanya anjing itu di daerah endemis khususnya ya, di daerah endemis, ketika anjing itu selalu menurut eh, kepada tuannya, tiba-tiba dia tidak nurut. Nah, itu pada awal biasanya kita. Ada 3 fase, yaitu fase prodromal, ekstasi, dan paralisis. Cuman gejala ini tidak semuanya harus ada. Kadang-kadang hanya ada satu saja, kadang-kadang hanya 2 aja, kadang-kadang satu pun sudah dia menimbulkan gejala klinis dan menggigit, dan dia kadang-kadang mati sendiri. Fase prodromalnya adalah fase awal, sikap tidak normal, sudah takut dengan air, gelisah, karena memang yang diserang adalah sistem saraf pusat. Kemudian fase eksitasi setelah 1-3 hari cenderung agresif, kemudian kadang-kadang dia menggigit apapun yang ada di situ. Kemudian ketika ada hewan atau orang yang bergerak, dia akan selalu mengikuti, dan kadang-kadang dia akan menggigit. Dan diakhiri paralisis, karena dia menyerang sistem saraf juga. Terus kemudian yang tipe diam, tiba-tiba hewan itu tiba-tiba diem aja, jadi tiba-tiba takut sendiri. Yang biasanya kita mau bermain, tiba-tiba dia nggak mau bermain. Terus kemudian kita datangi malah lari. Terus kemudian mulai kelihatan paralisa. Ini saya mulai cerita patogenesis ya. Jadi patogenesis rabies ini sangat penting sekali. Jadi patogenesisnya sangat penting. Kalau gejala klinis tadi seperti itu ya, adik-adik semua. Jadi memang bervariasi. Kadang-kadang hanya satu, atau ya gejala klinis yang muncul kadang-kadang satu, ada mulai dari mengganas, tiba-tiba paralisa. Memang hanya kadang-kadang ganas. Cuman di kami di daerah yang endemis, ketika sudah ada kasus gigitan, itu sudah langsung penduduk melaporkan ke petugas Keswan. Dan petugas Keswan pun langsung akan cepat-cepat melakukan eutanasi. Itu di daerah endemis ya, di daerah endemis. Kalau di daerah yang bebas, biasanya setelah ada kasus gigitan, itu dilakukan untuk isolasi selama 14 hari. Kemudian setelah 14 hari tidak ada gejala klinis, biasanya dokter hewan akan memantau terus selama 14 hari perkembangannya. Kalau tidak ada menunjukkan gejala klinis rabies, biasanya langsung akan dan divaksin hewan. Tapi di daerah endemis seperti yang kami di Sumatera Barat atau di daerah Sumatera, itu biasanya petugas puskesmas dia akan langsung eutanasi, kemudian langsung dikirim ke lab. Tadi sudah disampaikan bahwa masuknya virus itu pada lokasi gigitan, jilatan, dan sebagainya. Dan diingat, jadi perpindahan virus dari lokasi gigitan menuju awalnya akan ada 3. Yang pertama dari lokasi gigitan menuju saraf perifer. Kemudian dari saraf perifer menuju central nervous system, jadi sistem saraf pusat. Kemudian dari sistem saraf pusat dia akan menurun jadi sentrifugal menuju organ-organ non saraf. Jadi inilah keistimewaan rabies, dia neuroinvasif, neurotropik, tapi di akhir-akhir dia tuh bisa menyerang yang non saraf. Jadi sudah dari awal lokasi gigitan naik ke saraf perifer, kemudian naik ke sistem saraf pusat. Setelah dari sistem saraf pusat dari otak, dia akan turun lagi ke organ-organ non saraf. Padahal tadi dibilangnya ya neuroinvasif, neurotropik, tetapi ketika sudah sampai di sistem saraf pusat, dia akan turun ke organ non saraf. Oke, ini kalau ilustrasinya ya, mungkin beberapa tadi sudah pada tahu ya. Jadi ini inokulasi virus rabies melalui gigitan. Ini misalkan
Misalkan gigitannya ada di kaki. Nah, di kaki pada beberapa penelitian itu disebutkan bahwa di kaki ini di daerah berarti daerah otot ya, daerah otot. Eh, disebutkan virus rabies kadang bereplikasi di situ, kadang juga tidak gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa dia itu neuroinvasif dan neurotropik antar saraf. Gitu. Tetapi ketika dia posisinya ada di otot, dia kenapa kok bisa tiba-tiba langsung ke saraf? Itu yang kadang-kadang saya dulu waktu zaman kuliah ditanya gitu juga. Kenapa dari otot kok tiba-tiba ke saraf gitu? Jadi katanya di saraf. Padahal kan kalau di hewan itu dia tidak mikir-mikir gigitnya, usai cari saraf dulu lah baru saya. Kalau hewan kan digigit semuanya, mau di kaki, mau di tangan, kadang di pipi, di wajah. Nah, kenapa dia dari sini? Mungkin sudah pada masih ingat ya, kalau di otot pun ada cabang saraf paling kecil. Ya, di sini juga ada cabang saraf paling kecil. Jadi diingat tadi semua organ itu mesti ada sarafnya, gitu. Yang namanya ganglion. Nah, di sini ada reseptor rabies. Di sini di sini ada neuromuscular junction, jadi yang menggabungkan sepertinya menempel pada reseptornya asetilkolin dan disambungkan dengan neuromuskular. Jadi neuromuskular junction itu yang menghubungkan neuron dengan muskulus. Jadi lewat situlah dia masuk melalui reseptor asetilkolin, melompatlah dia ke situ. Setelah dia melompat ke situ, sudah masuk ke menuju sumsum tulang belakang menuju ke saraf perifer. Nah, ini perjalanannya retrograd, jadi ke atas. Via apa? Aksonal transport. Jadi antar akson. Jadi kalau masih ingat saraf, itu ada akson, ada dendrit ya, ada akson dan ada dendrit. Jadi dia aksonnya nyambung ke neuron, terus dendrit masuk lagi. Jadi intraaksonal. Kemudian kadang-kadang disebutkan di beberapa penelitian virus replikasi juga di neuron sumsum tulang, kadang-kadang di ganglion. Cuman replikasinya tidak terlalu banyak, dia hanya untuk mempertahankan jumlahnya. Terus kemudian langsung dia masuk ke sistem saraf pusat. Yang di awal memang menuju ke eh, apa namanya modul oblongata, terus kemudian lanjut ke otak besar dan lanjut sampai ke otak kecil, otak besar, kemudian ke hipokampus. Ya, oke. Dari perjalanan penyakit itu, kalau kita bayangkan dengan dia marah apa tiba-tiba mengganas, dengan tiba-tiba dia eh, menggigit, terus kemudian tiba-tiba dia mati. Sebenarnya PA-nya bagaimana gitu? PA-nya bagaimana? Ternyata PA-nya itu tidak parah-parah amat. Jadi jarang ditemukan lesi yang menyolok pada hewan yang mati karena memang sifatnya akut. Kemudian menurut Resang ini buku patologi saya zaman kuliah itu setelah di premis bagian kita buka, kemudian odema pada diameter, perdarahan-perdarahan kecil. Kadang-kadang ditemukan benda-benda asing pada saluran pencernaan. Ya ini karena dia makan semuanya, gitu. Menggigit, kadang-kadang kayu, kadang-kadang apa dimakan semuanya. Tapi kalau saya nggak pernah nemukan ini karena saya nggak pernah, jarang sekali buka sampai ke dalam gitu, otaknya aja dibuka udah langsung gitu. Kalau pas kita ada sesuatu yang menarik baru kita bongkar semuanya. Nah, ini yang pernah kami potret ya waktu itu tahun 2011. Jadi uh, ini bagian otak anjing yang positif rabies. Jadi uh, ini adalah bagian otak besar, terus kemudian ini agak sedikit ini otak kecil dari dalamnya. Otak besar pun kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau kami membagi regionalnya itu di sini ada parietalis, terus frontalis, frontalis,
parietalis, daerah sini ini occipitalis yang bagian belakang, ini temporalis. Nah, kalau kami lihat di sini, itu memang di premis kognitif banyak sekali. Strategi pun juga ada, titik-titik, bahkan perdarahan pun juga ada. Tapi ini tidak semuanya seperti itu. Ini bisa saja dikelirukan dengan ketika orang itu melakukan eutanasi, itu anjingnya dipukul. Jadi bagian kepalanya dipukul. Ya, jadinya akan seperti itu. Bisa saja dijerat lehernya. Bisa saja dijerat leher. Bisa saja memang disebabkan karena virus rabies. Cuman yang dari yang kita temukan sehari-hari memang seringkali kongesti, hiperemis dan sebagainya. Ini yang seringkali ditemukan. Perdarahan ini jarang sekali. Perdarahan seperti yang jarang sekali kita temukan. Cuman kongesti pembuluh darah. Terus kemudian ini bagian virus yang agak membesar ini juga jarang juga. Bagian sulfus, bagian virusnya juga yang di sini sudah mulai mengecil juga jarang. Hanya yang bisa kita temukan seringkali ada kongesti ini dan perdarahan baik itu proteksi kecil-kecil atau agak besar infeksi monta. Nah, patologi anatomi yang untuk otak ini sebenarnya banyak sekali DD-nya. Mulai dari kasus-kasus keracunan juga ataupun penyakit-penyakit saraf yang lain yang disebabkan oleh virus kayak temper terus yang virus yang mulai menyebabkan saraf. Nah, adik-adik semua, mungkin yang setelah kita sudah tahu gejala klinisnya, kemudian patologi anatominya, tentu kita harus wah ini rabies ini kemungkinan. Nah, kita harus melakukan sampling. Terus bagaimana kita melakukan sampling? Bagaimana kita melakukan sampling? Nah, sampel yang digunakan yang paling utama adalah otak. Ini masih direkomendasikan oleh OIE. Wah, ini masih saya tulis OIE ini. Gagal move sama OIE. Otak dan pada bagian hipokampus. Meskipun bagian yang lain juga ada, yaitu cerebellum, terus kemudian medulla oblongata juga bisa, terus kemudian cerebrum juga bisa. Kemudian ada juga beberapa yang menyebutkan bisa dengan di kelenjar saliva, ataupun saliva, ataupun pada folikel rambut. Cuman yang tiga ini tidak mendapatkan hasil yang tidak konsisten. Kadang positif, kadang negatif. Kadang-kadang positifnya positif palsu atau negatifnya negatif palsu. Jadi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia tidak direkomendasikan. Kabel dalam keadaan segar atau dengan pengawet gliserin 50% untuk uji FKT, sedangkan untuk dengan formalin bisa kita lakukan untuk uji HK, ISH ataupun isopat. Nah, ini ada dua cara untuk koleksi sampel, khususnya untuk sampel tadi disampaikan bahwa rekomendasi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia itu adalah otak. Jadi mau nggak mau, ketika ada kasus gigitan yang diduga rabies, itu sampelnya adalah otak. Bagaimana cara kita mendapatkan sampel otak itu? Ada dua cara. Yang pertama, kita membuka tulang kranium yang ada di sini, membuka kulit di sini, terus kemudian ada juga dengan menggunakan straw atau sedotan plastik melalui foramen occipitalis. Ya, ditebus di sini dengan sedotan baru ditarik. Ini ada dua cara koleksi sampel. Nah, lalu untuk membuka kranium, bagaimana caranya? Seperti ini, kita letakkan kepala HPR, kemudian kita buka terlebih dahulu bagian kulit, kemudian di sini juga ada sedikit otot, muskulus, kemudian kita buka bagian kraniumnya. Bisa menggunakan gergaji, bisa menggunakan palu atau dengan pahat, dan bisa
Jangan lupa dengan pakai scalpel dan pinset. Sampai dengan terbuka seperti ini. Ya. Setelah terbuka seperti ini, kita ambil bagian otaknya, kemudian kita preparir, kita ambil bagian hipokampus. Nah, bagian hipokampus itu sebelah mana sih? Bagian hipokampus itu di otak yang sebelah mana? Kalau saya dulu zaman kuliah, saya bingung juga di mana hipokampus. Namanya sama-sama kampus juga. Nah, ini kalau kita lihat uh, ininya, jadi ya ini adalah cerebrum, terus kemudian dua kanan kiri, hemisfer kanan kiri, ini cerebellum, spinal cord, ini adalah bagian di bawahnya adalah brainstem. Ingat-ingat ya, ini bagian dari otak. Oke, nah ini yang pernah kami lakukan. Jadi ini untuk gampang-gampangannya aja. Jadi kalau masih belum terbiasa, biasanya dari uh, otak yang lengkap, jadi kita ambil satu sisi saja, satu sisi saja seperti ini. Tapi maaf ini juga saya awetkan di formalin. Eh, Letak hipokampus itu pada sepertiga bagian belakang. Jadi kan ini kalau misalkan ada satu bagian otak, kita bagi satu, dua, tiga. Nah, hipokampus itu ada di bagian belakang ini sepertiga. Sepertiga di sini. Terus posisinya di mana? Nah, kalau kita buka, di sini ada rongga, di bawah di bagian belakang, sepertiga bagian belakang kita buka cerebrumnya, ada rongga, di bawah rongga inilah ada hipokampus. Dia bentuknya seperti kacang. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah hipokampus. Ini bagian sepertiga dari belakang ya, sepertiga belakang. Ini otak utuh, ini yang bagian kanan, bagian kiri. Jadi hipokampusnya ada dua. Ke kanan ini juga ada, ke kiri ini juga ada. Nah, ini adalah talamus, ini cerebrum, ini hipokampus, terus ini ada yang mengelingkar sedikit amigdala. Ah, jangan jangan bingung nanti kok ada hipokampus, ada apons cord. Kalau di ada CA ya, cornua apons itu sama semua, sama semua. Hipokampus pun kalau di stopat nanti akan dibagi CA1, CA2, CA3 ya. Jadi di sini masing-masing hipokampus ini di sinilah paling banyak depositnya antigen virus rabies. Maka dari itu uh, hipokampus inilah yang disarankan. Namun di luar ketika hewan terinfeksi virus rabies itu virus sudah menyebar kemana-mana. Jadi mulai dari talamus juga ada, kemudian di cerebrum juga ada, terus kemudian amigdala juga ada, medulla oblongata juga, spinal cord juga ada. Nah, ada juga diperhatikan juga ini bagian dari otak ini kan ada yang di abu-abu dan ada yang putih ya. Kalau abu-abu berarti grey, apa? Grey matter. Kalau yang ini berarti white matter ya. Kalau grey berarti nama lainnya cortex. Cortex. Jadi kalau yang putih-putih medulla. Masih ingat kan? Kalau saya dulu nggak tahu. Jadi yang ini cortex, ini medulla. Sel saraf itu paling banyak ada di bagian abu-abu. Ya, bagian gray matter paling banyak. Terus di sini itu jarang sekali ada neuron karena di sini banyakkan lemak dan di sini aksonnya yang paling banyak. Pun ada yang di sini. Nah, kalau di sini sangat banyak sekali nih. Abu-abu ini banyak sekali. Oke ya, paham ya. Jadi yang abu-abu gray matter atau cortex, kalau yang putih ini medulla. Yang paling banyak neuronnya ada di gray matter. Oke, lanjut. Nah, ini cara menggunakan straw. Cara menggunakan straw atau sedotan ini sudah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Hewan dan Badan Kesehatan Dunia. Karena apa? Ini bisa dilakukan di lapangan.
sederhana dan cepat karena tanpa membuka kranium, tulang tulang kraniumnya. Tanpa membuka. Bagaimana caranya? Di bagian ini otak, ini maaf, ini kepala HPR kalau bentuknya ini apa ya, anjing ya. Terus ini di sini kan kita potong di sini pada bagian ujung terakhir itu ada foramen occipitale berbentuk seperti bulat seperti ini. Ya. Nanti kalau pas praktikum ada yang tabel kepala, tolong dilihat lagi ya. Terus kemudian bagaimana dengan straw-nya? Straw-nya atau sedotannya harus kita pilih. Kita sesuaikan dengan lubang ini. Kalau untuk hewan-hewan kecil, tentu kita menggunakan sedotan yang kecil. Tapi kalau hewannya besar, kayak sapi, itu kita bisa menggunakan yang sedotan yang boba, ya, minuman boba. Tapi kalau hewannya kecil, ini kita bisa menggunakan sedotan yang kecil juga. Bagaimana caranya? Kita masukkan di foramen occipitale ini, ketika kita dari arah kanan, kita arahkan ke mata yang sebelah kiri. Ketika kita menutupnya dari arah kiri, kita mengarahkan ke mata di depan. Oke ya. Jadi diharapkan kemudian dimasukkan seperti ini, terus kemudian di sini ditarik, kemudian otak akan masuk ke dalam sedotan. Kemudian sedotannya dipotong, baru dimasukkan ke media, maksudnya ke tempat botol untuk sampel. Baru bisa kita uji. Jadi ini tanpa membuka tulang kranium, cuma memang harus memotong bagian ini supaya kita bisa melihat foramen occipitale. Nah, ada juga yang menggunakan kelenjar saliva. Soalnya ada beberapa ahli itu mengatakan virusnya di saliva, di kelenjar saliva itu 1000 kali lebih banyak daripada di otak. Jadi kadang-kadang saya iseng-iseng juga ngambil juga kelenjar saliva. Tapi bukan salivanya, bukan saliva, tapi kelenjar. Nah, kalau salivanya yang paling banyak adalah di mandibularis dan di parotid. Ya, posisinya ini ya. Kalau mandibularis yang ini, parotidnya ada di sini. Ingat pelajaran anatomi semester 1, semester 2, benar ya? Oke. Kemudian kita ambil, kita fixasi dengan PNF kalau untuk coba dulu. Oke. Setelah kita sampel sudah kita koleksi, terus kemudian kita harus lakukan uji laboratorium. Karena rabies itu tidak akan dikeluarkan suratnya tanpa uji laboratorium. Dan kalau tanpa ada surat, itu bagi yang tergigit itu tidak bisa mendapatkan VAR. Gitu. Jadi memang suratnya ini sangat penting sekali. Suratnya sangat penting sekali. Pengujian laboratorium memang harus dilakukan. Jadi diagnosa laboratorium memang ditunggu-tunggu. Kalau tidak ada surat, itu biasanya tidak ada cover BPJS. Dan kalau harus beli vaksin sendiri, itu harganya sekarang satu dosis kurang lebih 500.000. Padahal kalau kita positif harus 4 kali kita disuntik. Hari pertama itu bisa kanan kiri atau hari ke-0 ya itu hanya. Nanti hari ke-7 diulang lagi 1 kali, hari ke-14, hari ke-28 atau hari ke-21. Jadi 4 kali kita harus dipar. Kalau lokasi gigitannya mendekati sistem saraf pusat. Tetapi kalau lokasi gigitannya berdekatan dengan sistem saraf pusat, VAR-nya udah nggak bisa ngejar lagi, harus menggunakan SAR, serum anti rabies. Jadi harus menggunakan serum anti rabies. Nah, serum anti rabies ini itu jarang sekali standby. Jarang sekali standby. Karena harganya yang mahal, kemudian expiredate-nya ketemu. Jadi kadang-kadang jarang yang nyetok.
Jadi ketika ada gigitan di daerah wajah, itu biasanya kita langsung panik, semua orang panik. Kadang-kadang satu kota jadi trauma semua. Bahkan ada di tempat kami di tahun 3 tahun lalu sebelum pandemi, itu ada salah satu kasus di salah satu kabupaten, ada kasus gigitan pada daerah wajah, dan kemudian kita diagnosa hasilnya positif, dan harus memerlukan SAR secepatnya. Ternyata SAR tidak tersedia di Sumatera Barat. Terus kemudian kita tanya daerah di Bali juga waktu itu lagi kosong, daerah semua kosong. Yang ada di mana, Yus? Akhirnya dapatnya di Singapura. Akhirnya dibawalah ini pasien ini ke Singapura. Dan di Singapura, mereka meskipun daerahnya bebas, dia standby itu. Standby. Di sana pun kemarin kita tanya bayar berapa, gratis. Bulannya ditangoni katanya. Jadi itu permasalahannya. Jadi karena memang penyakit ini, sebenarnya rabies ini neglected. Jadi kita kalau di tulisan-tulisan orang mesti neglected disease. Apa penyakitnya yang nggak direken, nggak direken lah pokoknya. Tapi ketika ada kasus yang sangat urgent, itu akan menggemparkan semuanya. Makanya uh, apa namanya, vaksinasi yang jalan tetap, vaksinasi yang memang harus. Cuman untuk mencapai coverage vaksinasi 100% susahnya minta ampun. Jadi itulah permasalahan. Dapatkan coverage vaksinasi itu dalam bukan vaksinasi, kemudian ternyata sisanya yang dapat, ya masalah lagi. Jadi permasalahannya banyak sekali. Oke, kita lanjut ya. Yang masalah laboratorium. Oke. Ini adalah pengujian laboratorium untuk rabies secara keseluruhan. Yang pertama utama adalah FAT. FAT adalah fluorescent antibody test. Ini yang utama. Terus kemudian untuk deteksi antigen juga direkomendasikan dengan menggunakan DRIT. Di list di OIE sudah masuk. Direct Rapid Immunohistochemistry Test. Jadi ini domainnya orang patologi. Kalau di FAT itu kadang-kadang di BFET atau BDFET itu ada yang ngerjakannya di patologi, ada juga yang virologi. Gitu. Jadi masih ada 50-50. Tapi kalau di RIT ini ranahnya kawan-kawan kita di patologi. Dan untuk FAT dengan di RIT ini mempunyai sensitivitas yang sama. Tapi di RIT lebih sederhana tanpa memerlukan mikroskop fluorescent. Kalau yang ini hanya menggunakan di RIT hanya menggunakan mikroskop cahaya. Oke. Yang kami lakukan di patologi di Bukit Tinggi itu adalah IHK, DRIT, triat, histopatologi, dan kita sekarang sudah mulai dan jalan untuk apa namanya mendevelop untuk identifikasi. Nah, ini adalah pengujian rabies seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan reaksi antigen antibodi yang spesifik. Kalau tadi biasa kita di kampus dulu saya sih kalau zaman saya ya waktu itu ya masih histopatologi saja. Jadi kita mengenal imunistikimia itu ketika sudah bekerja, dan kita lulus itu dan kita mengenal. Mungkin adik-adik yang sekarang malah sudah paham mungkin ya lebih tahu mungkin. Di RIT, RIAT, in situ hibridisasi. Kalau RIAT ini kami kan hasil DPT Bukit Tinggi waktu itu ada kerjasama dengan lab di Australia, dan kita mengembangkan metode RIAT. Nah, ini untuk adik-adik supaya tahu ya, jadi kalau fluorescent antibody test itu yang kita ambil di sampel, terus kemudian preparat sentuh itu bisa ditempel ya, jadi otaknya itu ditempel, karena otak ini jaringan lunak, jadi kalau ditempelkan di slide ini bisa nempel organnya gitu. Cuman kalau untuk jaringan yang lain kayak hati itu susah sekali.
Nah, kalau ini bisa ditempelkan di sini atau bisa dengan semir. Jadi slide-nya apa otaknya disemir di sini seperti kita melakukan ulas darah. Bisa dua cara, bisa touch, bisa semir. Kemudian dikeringkan, kemudian dimasukkan dalam aseton untuk fiksasi, lalu ditekan konjugasi AT. Baru kita lihat di mikroskop fluoresen. Syaratnya harus ada mikroskop fluoresen. Jadi kalau posisi rabies, dia akan berpendar warna hijau-hijau seperti ini. Oke, seperti ini juga, seperti ini juga. Kalau positif dia akan berpendar, kalau negatif dia tidak ada warna hijau. Ah, sekarang yang kami lakukan di patologi apa? Kita melakukan uji histopatologi. Meskipun histopatologi ini kita tidak rutin, gitu. Ketika hanya waktu-waktu tertentu, karena memang yang dilakukan sehari-hari adalah FAT. Yang di patologi kita tidak rutin, tapi kita yang rutin kita nekropsi, kemudian koleksi sampel, terus kemudian baru kita kirim ke lab. Cuman belum untuk histopatologi, kita ketika ada kasus-kasus yang menarik, baru kita lakukan. Secara histopatologi, dia akan non-superatif encephalomyelitis. Kadang-kadang ada reaksi mikroglia yang berlebihan, kemudian ada juga perivaskular cuffing, pembuluh darah yang berisi sel limfosit, dan kemudian kadang-kadang ada makrofag juga, sel plasma, dan kemudian degenerasi neuron. Nah, ini adalah kalau histopatologi kita yang akan kita cari adalah di bagian hipokampus. Ini adalah di pernah dengar nebodis atau badan negeri, ini nama orang itu kan yang menemukan ini. Ini adalah kumpulan-kumpulan dari virus yang akan menggabung jadi satu, dan posisinya di dalam sel neuron, di luar inti, tapi di dalam sitoplasma, intrasitoplasma. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin kalau di ujian histopatologi sering keluar kali ya. Keluar. Terus kemudian uh, seperti ini banyak sekali. Cuman sebenarnya antigen virus rabies itu tidak hanya ada di dalam sel neuron. Kadang-kadang dia ada di luar juga. Cuman kalau secara histopatologi kita nggak bisa mengatakan oh itu positif karena eh, kalau dia positif rabies harus intrasitoplasma di dalam sitoplasma. Meskipun ada bentukan merah ini di luar, kita kadang-kadang ragu-ragu. Nah, kemudian ada perivaskular cuffing. Perivaskular cuffing ini ciri khas dari adanya infeksi virus. Jadi ketika di pembuluh darah, kemudian di sini ada beberapa sel radang, khususnya sel-sel yang sel-sel morfonuklear itu kan kecenderungan untuk terus, dan ini ada cuffing-nya, cuffing perjalanan darah dari vaskuler. Bentukan lain bagaimana? Gitu. Beberapa menyebabkan meningitis, karena ini adalah lapisan komunis. Tidak ada beberapa sel-sel limfosit, kemudian ada neuronopati. Neuronopati itu karena mikroglia itu adalah tentaranya yang ada di daerah otak, selain mikroglia ada sel-sel astrosit, dia ketika ada benda asing masuk, dia akan dimakan. Ataupun sel-sel saraf yang mati. Kadang-kadang sel-sel saraf yang mati, dia rame-rame ngubusin di sini membentuk neuronopati. Jadi neuron yang dimakan. Terus ada juga sel saraf yang mulai membesar, mulai degenerasi, terus kita mulai hilang. Ini masih ada organ saraf. Saraf. Nah, ini kelenjar sudah.
ini adalah kelenjar ginjal khususnya di daerah mandibularis. Dan ini adalah daerah parotid. Kita membedakan mandibularis dengan parotid dilihat dari ini ada mukus dan ada background background. Kalau yang itu, nah di sini cuma hanya kelihatan ini aja infeksinya sel-sel mononuklear. Sama juga seperti yang ada di daerah parotid. Oke, itu tadi yang di histopatnya. Sebenarnya saya ada juga apa namanya histopatnya untuk organ saraf lain kayak lidah, paru-paru, terus kemudian usus. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu emang dalam karena kita jarang ke lapangan akhirnya udah kalau ada tamu ya kita buka aja semuanya. Kita kerjakan IHK-nya terus kemudian kita kerjakan cuman ya, tadi nggak sempat saya pindahkan ke laptop. Nah ini yang kami sampaikan tadi hanya apa saja hanya teknik pengujian yang dari masa ke masa. Oke, adik-adik kalau misalkan imunohistokinia mungkin bagi yang sudah tahu, iya. Nah, kalau yang masih belum pernah dengar, saya cerita sedikit ya. Jadi imunohistokinia ini adalah reaksi pada jaringan yang kita mereaksikan antigen antibodi. Jadi kalau histopat tadi kita nggak mereaksikan antibodi sama sekali, tapi kalau di imunohistokinia kita bisa melihat, oh ini ada yang positif antigen di organ. Jadi kita mereaksikan reaksi antigen. Kita tahu akhirnya distribusi antigennya di mana di organ. Menggunakan parafin embedding slide, terus kemudian dengan slide yang di coating. Kami menggunakan antibodi anti-rabies monoklonal, dapat dari Australian Accident Laboratory. Kalau kawan-kawan tidak banyak. Kemudian kita warnai dengan substrat AEC, terus menggunakan yang polimer. Ini sudah pernah kita publikasikan juga. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi ini adalah bagian cerebrum. Tapi kalau kita lihat dengan histopat kan kita cuma lihat saja. Oh, ini antibody. Kalau dengan imunitas kita bisa lihat antibody antigen yang banyak. Dengan yang merah-merah. Yang biru ini adalah background. Yang di tengah-tengah ini adalah sel. Jadi antigen virus ada di seluruh bagian neuron. Nah, seperti ini. Nah, disebutkan dia berjalannya itu interaksonal. Memang benar ini pun akan sambung menyambung bagian neuron kemudian satu sel saraf kabut-kabutnya non jadi yang lain tidak ada. Jadi ketika virus rabies itu sudah bereplikasi di dalam otak, dia akan banyak sekali. Sama, nah ini adalah bagian cerebrum, bagian optikalisasi yang saya ceritakan, ini yang bagian korteks, yang medula, jadi kelihatan jelas sekali ya. Kalau yang kayak gitu. Yang merah pada bagian potongan yang sama. Kalau dengan hematopoietin kita nggak bisa lihat apa-apa, cuma kita hanya lihat banyak apa namanya radang, tetapi ketika kita warnai dengan IHK, ternyata banyak sekali deposit antigen dan kita
sama di bagian hipokampus. Nah, kalau di hipokampus di dalam sel bisa kita harus mencari neksiposis. Ini harus kita pembesaran 100, tapi dengan imunohistokimia kita bisa lihat deposit antigen banyak sekali dengan pembesaran 20. Nah, ini rabies imun indirect target detection ini prinsipnya imunohistokimia juga, cuman kami menggunakan selain semir. Jadi kita tidak menggunakan parasit yang gede. Jadi di semir saja, terus kemudian kita warnai imunohistokimia. Tapi yang indirect, jadi 2 step. Nanti ada yang direct yang cuma 1 step. Nah, ini sudah pernah kita publikasikan. Nah, sama juga dengan prediksi antigen antibody. Sensitivitasnya 100, sensitivitasnya 100%. Nah, ini metodenya non-fluorescent, tidak menggunakan fluorescent, itu kan sama seperti IHK yang konvensional. Ini yang kitnya kita yang develop waktu itu, prosedur kerjanya kami lewati aja ya. Nah, ini yang positif gitu. Karena ini smear, jadi kalau kita membuat smearnya itu preparat ulang kotaknya, ya, antigennya akan tersebar. Jadi nggak terbentuk, nggak kelihatan neuron. Cuma kalau kita bikinnya agak tebal, neuronnya tidak. Tapi ini sudah merah-merah, ini sudah positif. Yang ini kita warna dia juga, tapi agak tebal, jadi sudah kelihatan neuronnya masih kelihatan. Nah, kalau ini, kalau yang tadi lihat itu yang imunitasnya yang 1 step, yang ini yang 1 step, ini lebih cepat lagi. Nah, ini adalah solusi untuk kawan-kawan di laboratorium di kabupaten atau kota yang jauh dari DPR. Kalau di DPR mereka menggunakan fluorescent, tapi untuk kawan-kawan di kabupaten kota yang tidak memiliki Mohon maaf, Dr. Ibnu. Mohon maaf, Dr. Ibnu. Waktunya 5 menit lagi. Oke. Ya, monggo. Silakan. Iya, ini mekanisme kerjanya, kita menggunakan 1 step, dan hasilnya seperti ini, sama. Tanpa menggunakan parasit yang penting, tapi hanya